Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif dan Niko. NPM saya 234111156. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan membahas materi tentang surplus konsumen dalam mata kuliah matematika bisnis. Perlu kita ketahui, surplus konsumen adalah nilai-nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang kurangi nilai yang sebenarnya dibayar olehnya. Jadi, surplus konsumen merupakan ukuran manfaat, baik dalam arti uang ataupun kesejahteraan atau kepuasan yang diperoleh seorang konsumsi barang atau pelayanan. Jika disimpulkan, surplus konsumen berarti keuntungan yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang tersedia. Menurut buku Ekonomi Mikro edisi terbaru, susunan Sugiarto dan kawan-kawan, pada saat terjadi surplus konsumen, kepuasan yang diperoleh oleh konsumen selalu lebih besar daripada pembayaran yang mereka keluarkan. Kelebihan kepuasan ini muncul akibat adanya perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah komoditas dengan pembayaran yang harus dikeluarkan untuk memperoleh komoditas tersebut. Sebagai contoh, seorang konsumen pergi ke pasar hendak membeli mangga karena minatnya yang tinggi. Ia tidak keberatan untuk membeli mangga pertama dengan harga 1.700 per buah. Tetapi di pasar didapatinya harga mangga hanya 1.000 per buah. Dengan demikian, ia membayar mangga dengan harga lebih murah sebesar 700 dari harga yang bersedia dibayarnya. Keadaan demikian akan terjadi hingga tercapainya kondisi keseimbangan, karena pada saat itu harga yang mau dibayar konsumen sama dengan harga pasar. Kita masuk ke rumus surplus konsumen. Surplus konsumen itu dilambangkan dengan CS sama dengan 1/2 dikali QE dikali delta P. Keterangan QE itu merupakan kuantitas permintaan pada titik equilibrium. Delta P itu merupakan Pmax dikurang PE. Nah, Pmax sendiri itu melambangkan harga yang bersedia dibayarkan konsumen, sedangkan PE itu melambangkan harga pada equilibrium, di mana permintaan dan penawaran itu sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Pelanggan bersedia membayar Rp10 untuk permen, yang merupakan yang tertinggi di antara pelanggan lainnya. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar Rp5. Harga tersebut merupakan harga yang ditentukan saat permintaan sama dengan penawaran, atau bisa disebut harga equilibrium. Di harga Rp5, permintaan ada sebanyak 20 permen. Oleh karena itu, surplus yang dinikmati konsumen adalah sebagai berikut. Kita masukin rumusnya. Surplus konsumen atau C
QS sama dengan 1/2 dikali QE dikali delta P. Kita masukin 1/2 dikali 20. 20 dari mana? 20 itu dari 20 permen. Ya teman-teman. Dikali dalam kurung Rp10 dikurang Rp5. Rp10 dari mana? Rp10 itu dari soal teks yang awal ya teman-teman, dari pelanggan bersedia membayar Rp10. Dia dari situ. Sedangkan Rp5 itu dari soal sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar Rp5. Jadi dari situ teman-teman. Turun 1/2 kali 20 dapat jelaskan sebagai setengah dari 20 yang hasilnya adalah 10 dikali Rp5. Rp5 itu dapat dari mana? Rp5 dapat dari Rp10 dikurang Rp5. Hasilnya Rp5, turunlah ke bawah. Jadi 10 dikali Rp5. 10 kali Rp5 hasilnya adalah Rp50. Jadi surplus yang dinikmati konsumen adalah Rp50. Itu ya teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi siklus konsumen mata kuliah Matematika Bisnis. Mohon maaf jika ada penuturan kata saya yang salah atau yang tidak tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.